sudah ada di tangan kita. Orang Israel di malam di mana mereka dibebaskan, semua capek, semua lelah, semua sakit, baru habis dipukuli. Tetapi ketika mereka makan domba Paskah, semua mereka sembuh. Dan Mazmur 105 berkata, tidak ada yang terpelecok, tidak ada yang seret kaki, tidak ada yang sakit di antara satu pun di antara mereka, tidak ada yang sakit. Saya percaya Tuhan yang sama, kuasanya masih berlaku sampai hari ini. Apapun penyakit saudara, apapun persoalan saudara, bahkan dokter berkata tidak mungkin sembuh karena ini penyakit turunan. Darah yang suci telah menyembuhkan saudara, bilur-bilurnya menyembuhkan saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari pegang roti Tuhan, obat roti di tangan kami menjadi daging-Mu. Waktu kami memakannya, kami percaya saya 53 penyakit kami yang ditanggung, dosa kami yang dipikul. Dan kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Hari ini kami nyatakan Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat penuh. Tuhan di atas segala pergumulan kami. Dan ketika kami memakannya, kami menerima kemenangan yang gilang gemilang. Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kau melakukannya, kamu mengingat akan aku. Ingat Tuhan sudah membebaskan, Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah menyembuhkan. Dan kami makan dengan percaya dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, di mana darah-Mu tercurah, terorak, ada belas kasihanan, ada pengampunan, ada perlindungan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terlalu percaya hari ini semua intimidasi, dakwaan tidak lagi berlaku. Karena darah Yesus berkata, aku telah menyucikan engkau. Engkau layak untuk menerima segala yang terbaik. Ia mengambil cawan, berkata cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Hari ini dari surga menular kebaikan Tuhan, menular berkat Tuhan. Di dalam perjanjian baru berkat menular. Perjanjian lama penyakit menular, kutuk menular. Dalam perjanjian baru Tuhan melepaskan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ia berkata, setiap kali kamu melakukannya ini, kamu ingat akan aku, sebab setiap kali kamu makan dan minum roti dan cawan ini, kamu menyatakan kematian Tuhan sampai ia datang. Siap terima warisan hari ini juga. Percayakah saudara bahwa anggur tangan kita adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum dengan percaya dan terima berkatnya dalam nama Yesus. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Kan menari, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam. Oh Yesus, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah
percaya Tuhan kami ajaib, Tuhan kami berkuasa, Amen. Tuhan kami luar biasa. Amen. Yang percaya katakan amin. Amin. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Oh, Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Thank you Tuhan memberkati. Saudara-saudara, mari kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Masih dalam Matius pasal 16 ayatnya yang ke-13. Ini khotbah berlanjut saudara-saudara. Dan ini pengakuan Petrus, dan saya ingin sedikit menjelaskan berkat-berkat yang Tuhan singkapkan untuk kita semua di pagi hari ini. Bapak Ibu, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-13, mereka sampai di Kaisarea Filipi. Dan saya sudah menjelaskan buat saudara 2 minggu lalu, apa itu Kaisarea Filipi. Ada 2 Kaisarea, kota yang dibangun oleh Herodes Agung dan Herodes Filipus. Yang Herodes Agung namanya Kaisarea saja, dan letaknya di pinggir laut disebut Kaisarea Maritima. Kisah Rasul pasal 10, Cornelius tinggal di Kaisarea, itu di pinggir laut. Itu dibangun oleh Herodes Agung yang ingin membunuh Tuhan Yesus waktu dia umur 2 tahun. Lalu Kaisarea Filipi ini dibangun oleh anak daripada Herodes yang sebelum meninggal dia sudah bagi wilayah-wilayah. Dan Filipus ini juga mirip seperti ayahnya, suka cari muka ke Roma. Lalu dia membangun kota bagi kaisar, makanya disebut Caesar. Caesar Kaisar. Bahasa Indonesia bilang kaisar, Caesarea, ya, dipersembahkan kepada kaisar. Nah, untuk bedakan yang di pinggir laut dan yang di kaki gunung Hermon, nama Filipus ditambah disebut Filipi. Jadi Kaisarea Filipi ini yang Tuhan, peristiwa ini kita baca dan kita akan lihat bersama-sama. Nah, ada apa di Kaisarea Filipi? Saudara-saudara, ini kota yang ditaklukkan oleh Roma dari Yunani, dan Yunani dalam kekuasaan Yunani, mereka membuat satu penyembahan yang luar biasa di Kaisarea Filipi ini dengan dewa yang terkenal namanya Dewa Pan. Dewa Pan ini dewa yang berbadan manusia, berkepala kambing. Saya sudah beberapa kali lewat-lewat kalau mau pergi ke Gunung Hermon pasti lewat ini. Dan saudara tahu nama tempat itu di sana ada sebuah mata air yang disebut Banias. Itu dari Pan. Panias, kota itu, tempat itu disebut Panias dari Dewa Pan. Cuman karena orang Arab itu tidak bisa bilang huruf P. Kalau sudah lihat orang Arab, saya ketemu teman di Jordania, di Israel, di Mesir, mereka selalu bilang begini, Baba Bendeta. Tidak bisa bilang Bapak Pendeta. Jadi P-nya jadi B. Ya, jadi kalau pagi-pagi selamat pagi Baba Bendeta. Nah, itu orang Arab. Mereka tidak bisa bilang huruf P. Nah, kalau cuma selamat pagi Baba Bendeta aman. Tapi kalau selamat pagi papi dan mami gawat. Selamat pagi babi dan mami. Nah, itu masalah. Jadi makanya semua yang pakai huruf P jadi B. Nah, sekarang ini tempat itu namanya Banias. Dari Panias. Ya, Pan itu adalah dewa yang berkepala kambing dan berbadan manusia. Dan ini disebut gerbang neraka karena ritual-ritual penyembahan terhadap dewa Pan ini sangat menjijikan. Hubungan seks yang abnormal, bahkan dalam puncak perayaan mereka juga bisa melakukan hubungan seks dengan binatang yaitu kambing. Untuk menghormati dewa Pan ini. Dan Tuhan kenapa tidak bertanya siapa dia di Yerusalem? Kota rohani, kota ibadah, kota imam, semua pusat penyembahan ada di Yerusalem. Semua hari raya apapun, semua orang kumpul di Yerusalem. Mulai dari Paskah, roti tidak beragi, Pentakosta, peniupan sangkakala, dan seterusnya. Ada 7 hari raya, semuanya dilakukan di kota suci, kota Yerusalem. Hari ini pun kalau saudara pergi ke Yerusalem, itu kota ibadah. Di jalan-jalan sudah bisa lihat orang-orang Saduki, orang Farisi, yang laki-laki itu rambutnya kuncir di sini, saudara-saudara, ya, itu firman Tuhan ya, hukum Taurat yang mereka percayai. Lalu mereka pakai topi, dan biasanya orang-orang yang sedikit sinis, sedikit ortodoks, mereka bilang itu penguin lagi berdiri di pinggirnya, karena pakaian mereka cuma putih hitam, disebut penguin. Sementara di Haifa, di Tel Aviv, di utaranya Gaza, sudah itu kota modern, semua bentuk kesenangan dunia ada di sana. Mau model apapun, bar terhebat pun ada di sana. Masuk ke Yerusalem,
kota ibadah. Lalu kenapa Tuhan tidak pergi ke Yerusalem lalu nanya, menurut kata orang siapa aku ini? Kok ada di tempat yang sangat tidak layak, di tempat yang bukan tempat ibadah kepada Tuhan, tapi pusat penyembahan berhala, dan mereka menyebut ini gerbang neraka. Makanya Tuhan berkata begini, Alamaut dalam bahasa Inggris, gate of hell. Karena di depan itu ada gerbang neraka dan Tuhan berkata, gate of hell, gerbang maut pun tidak sanggup mengalahkannya. Petrus di atas batu karang ini, di tempat itu penuh dengan batu karang, aku akan membangun jemaatku dan Alamaut atau gate of hell. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat sedikit dulu, apa yang Tuhan maksudkan? Kenapa dia menyatakan dirinya sebagai Mesias di tempat yang paling hancur? Dengarkan Bapak Ibu, berhenti bicara masalahmu, nyatakan Tuhan atas persoalan saudara. Nyatakan Tuhan atas masalah keuangan saudara. Berapa waktu yang lalu saudara, saya begitu depresi, begitu tertekan. Lalu saya mulai ucapkan Tuhan atas semua tagihan, Tuhan atas semua keperluan. Tiba-tiba damai sejahtera Tuhan turun. Dan saudara, tidak lama berselang sesudah saya mengucapkan, saya mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Berhenti bicara krisismu, mulailah bicara Tuhan atas krisis. Berhenti bicara hasil report medis saudara, bicara Tuhan atas masalah kesehatanku. Berhenti bicara penyakit turunanmu, dokter berkata tidak mungkin disembuhkan. Berkatalah Tuhan atas segala disease, atas segala masalah saya. Saudara, di tempat yang paling hancur, mari kita nyatakan Tuhan adalah Tuhan di atas segalanya. Saya tidak tahu saudara punya persoalan apa, tapi mari hari ini kita belajar, kita latih diri kita latih hidup kita untuk beribadah. Tuhan di atas pergumulanku. Saudara, sementara menghadapi ISKS dan sementara menghadapi itu, aduh Pak, kali ini kami dapat tugas dari dosen yang sangat ribet. Nyatakan Tuhan atas semua tugas-tugasku. Saya percaya Tuhan adalah Tuhan atas segalanya. Bisa bilang amin? Saya sudah cerita buat saudara, seorang mahasiswa pintar yang jago di bidang eksak, fisika, kimia, kalkulus dan sebagainya. Jangan bilang sudah, dia nomor 1 di sana. Bahkan dosen pun mempercayakan dia ketika berhalangan untuk menjadi pengganti mengajarkan mahasiswa yang lain. Dan waktu ujian saudara, dia bilang begini sama Tuhan. Dia seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan. Dia bilang, Tuhan pokoknya untuk bidang-bidang ini kau terus saya campur tangan, saya pasti lulus. Sombong luar biasa saudara-saudara ya. Dia pikir dia bisa mengandalkan kepintarannya. Yeremia 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Saudara-saudara, betul-betul dia mengalami apa yang ditulis oleh Yeremia pasal 17 ini. Ketika ujian dimulai, ya, saudara-saudara, dosen bertanya, dia punya otak tahu, di sini tahu, tapi mau ngomong tidak bisa. Sampai dosennya bingung, ini mahasiswa killer kenapa jadi bodoh kayak begini? Karena dia sering membantu dosen dikasih dispensasi. Oke, yang lain jawab pakai mulut. Saya kasih kamu alat tulis dan kertas, kamu tulis saja jawabannya. Tidak usah jawab pakai mulut. Saudara tahu, di sini tahu, tapi mau tulis tidak bisa. 0. Untuk bidang studi yang dia sangat qualified, dia sangat hebat, 0. Nah, begitu ada bidang studi yang dia paling tidak suka karena penuh dengan hafalan. Kali ini dia mengandalkan Tuhan. Tuhan, saya perlu Engkau. Saya sudah lihat bagaimana saya yang jago di bidang itu pun keluar dengan 0. Apalagi di bidang yang satu ini, yang saya tidak terlalu qualified. Tuhan tolong. Lalu damai sejahtera Tuhan turun. Tuhan bilang begini, belajar buku ini. Bayangkan Tuhan juga bisa atur semua ya. Belajar buku ini. Nah, saudara-saudara, ada mata pelajaran atau mata kuliah yang karena terlalu mudah tidak diajarkan selama beberapa semester. Ya, belajar sendiri, gampang nih, belajar sendiri. Nah, saudara-saudara, sementara teman-teman mahasiswa yang lain itu dikelilingi oleh buku kiri kanan muka belakang, dia hanya belajar satu buku ini. Dan waktu dia lihat teman-teman yang lain belajar, dia bilang, aduh, cute juga saya ini. Tapi Tuhan suruh. Dia bilang, kamu sudah belajar? Sudah. Belajar apa? Ini satu nih. Itu mata pelajaran terlalu gampang. Sementara melihat teman-teman berkutat dengan buku-buku yang sangat banyak, dia sedikit ciut. Dia bilang, Tuhan, apakah ini suaramu? Yes, aku ada bersama-sama dengan kau. Tiba-tiba damai sejahtera turun. Di hari ujian, dia masuk ke dari ruang ujian, dia berdoa ini, Tuhan, pegang jantung saya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Dia berkata, belum pernah saya merasakan ketenangan seperti hari itu. Di mana saya begitu tenang. Tanda Tuhan sementara memberkati saudara, damai sejahtera ada di hati saudara. Tanda Tuhan sementara memberkati keputusan yang saudara buat, ada damai sejahtera yang luar biasa dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara-saudara, lalu dosen penguji mulai berkata begini, ada satu mata pelajaran yang tidak pernah diajarkan selama beberapa semester. Dia bilang begini, yes!
Buku ini saya kuasai dari sampul sampai sampul depan sampai sampul belakang. Makanya jangan spekulasi. Dia tidak tahu kalau saya ini spekulasi. Tapi spekulasi dengan Tuhan, saudara-saudara ya. Dan hari itu dia keluar dengan nilai terbaik. Giliran dosen bingung karena selalu kenapa hari ini terbaik? Karena dia mengandalkan Tuhan. Maukah engkau menyatakan Tuhan dalam semua krisismu, dalam semua masalahmu? Bisa bilang amin. Tuhan, saya direndahkan orang. Nyatakan engkau Tuhan yang mengangkat saya. Engkau Tuhan yang memberkati saya. Bisa bilang amin? Saudara, kalau orang biasa ditinggikan, semua orang terima. Kalau orang ditinggikan, semua orang terima. Tapi ujian terberat adalah ketika kita direndahkan. Saudara bos dibilang anak buah, jengkel. Saudara bos dibilang pembantu, jengkel. Tetapi kalau ada Tuhan dalam kita, Tuhan, nilaiku tidak akan berubah walaupun orang bilang apa. Tetap aku adalah biji matamu. Berhenti mencari penilaian manusia. Peganglah penilaian Tuhan kepada saudara. Amin. Bapak Ibu, saya senang sekali karena waktu kitab Ayub ditulis, ada seorang yang saleh takut akan Tuhan menjauhi kejahatan. Itu di bumi. Di bumi ada seorang. Ternyata di sorga juga sama ceritanya. Tuhan berkata kepada iblis, sudahkah engkau lihat hambaku saleh takut akan Tuhan menjauhi kejahatan. Saya mau berkata buat saudara, ada orang punya penilaian the best di bumi, tapi belum tentu sorga punya penilaian yang sama. Tapi saya mau berkata buat saudara, waktu saudara pegang firman Tuhan, bahkan mungkin bumi tidak mengakui saudara, sorga mengakui saudara. Sudahkah engkau lihat hambaku Kristo? Sudah engkau lihat hambaku ini? Sudahkah engkau lihat hambaku Yafet? Orang yang takut akan Tuhan. Nah, di Kaisarea Filipi ini, pusat penyembahan berhala yang terhebat pada waktu itu. Yesus Tuhan bertanya, menurut kata orang, siapakah aku ini? Dan puncaknya akhirnya Petrus berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Di mana? Yerusalem? Bukan. Di mana? Di Yeriho? Bukan. Di mana? Di Nazaret? Bukan. Di Kaisarea Filipi. Saya mau berkata buat saudara, ada saat-saat di mana kita menghadapi keadaan yang di luar kendali. Jangan lupa ingat firman Tuhan hari ini. Nyatakan Tuhan di atas segalanya. Coba kita lihat Mazmur 29. Suara Tuhan mengatasi segalanya. Suara Tuhan di atas segalanya. Mari ditampilkan Mazmur pasalnya yang ke-29. Tuhan di atas air bah. Tuhan di atas apa? Tuhan atas semua kekuatan-kekuatan manusia. Tuhan yang membuat pohon aras Libanon. Nah, Mazmur Daud kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, ya. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Ayat selanjutnya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya pasal 43, sekalipun engkau menyeberang air tidak akan hanyut. Saudara, selama yang saudara lihat, selama yang saudara pelajari, selama berita yang saudara tonton, maka ada banyak orang yang hanyut, bahkan mobil pun bisa hanyut, kayu-kayu besar bisa hanyut, jembatan pun bisa hanyut kalau air bah meluap. Tetapi Tuhan berjanji, engkau tidak akan hanyut dengan air bah, karena suara Tuhan di atas air bah. Saya percaya engkau tidak akan hanyut dengan semua situasi karena suara Tuhan di atasnya. Bisa bilang amin? Banyak orang mulai takut, mulai khawatir, lalu orang mulai buat tagar, lari saja. Apa tuh? Kabur aja. Saudara ya, saya mau berkata buat saudara, waktu kerusuhan di Ambon, banyak orang lari, tapi banyak orang juga yang tinggal. Bukan berarti yang lari dia lebih baik daripada yang tinggal. Sama-sama berkat Tuhan ada, baik yang tinggal maupun yang pergi. Oh puji Tuhan kami sudah aman. Saudara, ketika kerusuhan tahun 98, banyak juga yang lari. Mobil dijual di bandara, ditaruh di bandara. Datang ambil, bayar berapa saya mobil saya sudah mau terbang. Saudara-saudara, tetapi ketika mereka pergi ke negara yang mereka pikir aman, mereka bilang sama saja. Ya, sama saja, dan rame-rame mulai pulang lagi sesudah keadaan menjadi baik, mulai pulang lagi. Bapak Ibu, tidak ada tempat yang paling indah di muka bumi ini selain suara Tuhan ada di dalam hidup kita.
tempat yang tandus berubah menjadi indah. Nah, saya kasih ingat terus buat saudara bahwa waktu Tuhan panggil Abram keluar dari Ur Kasdim, itu tempat yang subur, sungainya banyak. Ada Efrat, ada Tigris, ada Kebar, saudara-saudara ya. Negeri 1000 sungai, Babylon itu dikenal dengan negeri 1000 sungai. Lalu Mazmur 137, di tepian sungai-sungai Babylon. Jadi orang Israel ketika dibuang ada yang di sungai Tigris, ada yang di tepian sungai Efrat, ada di tepian sungai. Bahkan Daniel mendapat penglihatan di tepi sungai Kebar, Yehezkel di tepi sungai. Sungainya banyak sekali. Lalu dia pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Tuhan tidak kasih tahu tempat itu seperti apa, tapi Abraham percaya karena tidak ada kecurangan pada Tuhan. Seandainya Abraham paksa Tuhan kasih kisi-kisi sedikit, tempat itu lebih baik dari tempat ini atau tidak, saya percaya Abraham akan berpikir dua kali, teman-temannya akan mengingatkan dia, orang tuanya juga bisa akan menghalangi dia. Pikir baik-baik, tempat yang kamu pergi itu 70% padang gurun dan 30% saja yang hijau. Bagaimana kau bisa tinggalkan tempat yang settle dan nyaman seperti ini dan pergi ke tempat yang tidak laku? Tetapi saudara-saudara, Abraham tetap percaya. Hari ini tempat di mana Abraham pergi menjadi pengekspor buah dan pengekspor hasil pertanian yang luar biasa ke seluruh dunia, bahkan Eropa. Dan seluruh dunia datang belajar bagaimana sistem pertanian yang luar biasa. Kenapa? Ada seorang yang taat kepada Tuhan dan padang gurun berubah menjadi kebun yang hijau. Kalau saudara pergi tahun ini di sini masih padang gurun, tahun depan saudara pergi sudah jadi perkebunan. Karena Tuhan berjanji dalam kitab Nabi Yesaya, aku akan membuat padang gurun menjadi hijau. Kenapa? Tuhan di atas padang gurun. Tuhan di atas. Makanya waktu orang Israel pertama kali keluar pergi ke padang gurun. Di dalam mitologi Mesir, padang gurun itu ada penguasa yang luar biasa. Jadi semua di sana itu ada Tuhan. Jadi waktu Musa diutus, Tuhan, kau pun nama siapa? Di Mesir itu Tuhan terlalu banyak, nanti don't tanya ini Tuhan yang kau bawa, ini nama apa lagi? Saya bingung mau kasih tahu. Ya Tuhan full di sana ya. Bahkan di padang gurun itu mereka percayai ada penguasa yang begitu garang dan setiap orang yang masuk ke sana pasti akan mati. Tuhan pimpin pertama ke padang gurun untuk buktikan bahwa Tuhan di atas, kau punya mitologi, kau punya kepercayaan itu. Yang kedua, di laut mereka percaya ada penguasa luar biasa. Kalau sudah lihat legenda dan mitologi daripada beberapa suku, beberapa daerah, maka mereka punya gambar ada naga besar di laut, ada penguasa, ya macam-macam. Dan Tuhan bawa lewat laut lagi untuk membuktikan bahwa dia Tuhan atas segalanya. Saudara tidak salah menyatakan Tuhan atas kansermu, karena Tuhan melebihi kanker saudara. Saudara tidak salah menyatakan Tuhan atas sebuah bisnismu, karena dia adalah ahli bisnis yang luar biasa. Dia bisa buat dari tidak ada apa-apa menjadi berkat yang luar biasa, bahkan di saat yang menurut manusia bukan waktu yang tepat untuk berinvestasi. Guru, sepanjang malam ataunya waktu yang tepat buat berinvestasi saja kami terdapat apa-apa. Apalagi sekarang ini bukan waktu yang tepat untuk berinvestasi. Dengar perkataanku, suaraku di atas segalanya. Hari itu bukan jaring yang cari ikan, tapi ikan yang cari jaring, saudara-saudara ya. Tuhan perintah, ikan semua bangun. Hari ini cuma ada satu jaring yang turun di danau. Dan kau pergi, tabrak itu jaring itu. Dan itu jaring diangkat, hampir tenggelam perahu. Ada saatnya, saudara-saudara, bukan jaring yang cari ikan, tapi ikan yang cari jaring. Setuju, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, saudara. Ketika Injil masuk di satu daerah, saya pernah pergi ke daerah Teluk Wondama, ya, di Wasior, dan saya dengar cerita. Itu saudara-saudara, nyanyian rohani itu ditulis oleh Keine di sana, ya, namanya Aitu Mary. Saya sudah pergi ke tempat di mana dia menulis, menyalin, menerjemahkan lagu-lagu rohani ini ke dalam bahasa Indonesia ya. Ya batu karang yang teguh, roti surga, dan sebagainya saudara-saudara ya. Sekarang beri syukur, nomor 16 dan sebagainya saudara-saudara. Nah di sana itu Keine terjemahkan dan mereka cerita Pak, dulu kita belum lonceng, semua orang sudah siap, perahu tarik ke darat, terada yang pergi melaut di hari Minggu, semua orang khususkan hari itu untuk beribadah. Kadang-kadang saking semangatnya kita lupa tangkap ikan di hari Sabtu untuk makan di hari Minggu. Tetapi begitu kita beribadah, bahkan Tuhan siapkan ikan tanpa kita harus tangkap. Lalu bagaimana caranya? Bubarak kejar kawalinya, semua lari membuang diri di laut, di pasir. Dan kami tidak perlu buang jaring, kami tinggal datang pungut saja. Kalau Tuhan pernah kirim mana dan burung puyuh, tidak sukar bagi Tuhan kasih naik kawalinya di pasir-pasir, saudara-saudara ya. Yang setuju katakan amin.
Bilang, kau sudah dengar itu. Kau terlalu khawatir. Ya apalagi besok semua jatuh tempo. Kau terlalu khawatir. Tenang saja. Haleluya. Di mana kita nyatakan Tuhan. Dia di atas air bah. Dia di atas semua gejolak. Makanya saudara-saudara, jangan mengeluh. Tapi kita ucapkan berkat. Setuju katakan amin. Biasa kita, ayo mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa buat pemerintah, kita berdoa buat presiden, kita berdoa buat gubernur, kita berdoa buat pemimpin kita. Lalu semua jemaat berkata, amin. Ketika pendoa berkata, Tuhan kami berdoa buat bangsa ini, amin. Kami berdoa buat Indonesia, amin. Kami berdoa buat presiden, amin. Kami berdoa buat gubernur, amin. Semua, mari kita tepuk tangan, Tuhan pasti mendengar doa kita, amin. Begitu amin keluar pintu, memang presiden terlalu laku sekali, saudara. Memang gubernur terlalu laku sekali. Dan itu bagian daripada doa, saudara. Jadi apa yang sudah ucapkan di doa harus sama dengan omongan saudara di meja makan. Setuju katakan amin. Jadi kalau ada orang yang mulai melenceng sedikit, ingatkan, Yesus Tuhan atas Papua. Yesus Tuhan atas Indonesia. Yesus Tuhan atas bangsa ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Coba ayat. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak oleh suku-suku bangsa. Dengan darahmu kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Langsung referen, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Sudah bisa ganti Papua dan rindu melihat, ganti rindu alami. Ya bukan cuma lihat, hatiku rindu alami. Gitu ya. Jangan cuma lihat, karena ada dua macam orang Kristen. Duduk di gereja yang sama, mendengarkan khotbah yang sama, yang satu melihat, yang satu mengalami. Pilihlah mengalami. Pilihlah mengalami. Amin. Ya, saya sudah khotbah ini 2 Raja-Raja pasal 2, ketika Elia mau diangkat ke surga lewat angin badai. Tuhan di atas angin badai. Kalau ada angin badai, berkat sudah dekat saudara. Bisa bilang amin? Seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan. Diejek, diolok sama satu kampung. Kamu itu percuma ikut Tuhan. Bikin rugi saya, buang-buang waktu, mesti kasih persembahan lagi. Tidak, aku percaya Tuhan di atas semua keperluanku. Dalam sukacita yang luar biasa. Dalam keadaan ibadah yang luar biasa. Diolok sana, diolok sini, tetap setia. Tiba-tiba kuda mereka yang cuma 1 ekor lepas kandang hilang. Lalu mereka berkata, itu kok ibadah, badai banyak lepai kita ini. Tidak ada apa-apa. Puji Tuhan. Oh puji Tuhan apa? Kuda hilang, puji Tuhan. Tuhan berdaulat di atas segalanya. Malah dia nyanyi lagu di F, coba dia. Dia nyanyi lagu ini. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kuda hilang, dia tetap mengucap syukur. Orang-orang rasain itu, siapa suruh terlalu setia dengan Tuhan. Oh haleluya, Tuhan di atas persoalan, Tuhan di atas badai. Seminggu kemudian kudanya pulang bawa 7 ekor dari hutan, saudara-saudara ya. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kehilangan sementara itu untuk mencari tambahan yang luar biasa di luar. Bisa bilang amin. Saudara-saudara, saya berpikir kenapa bukan Musa yang jadi imam besar, tapi Harun. Padahal Musa yang dipilih. Kok kenapa bukan Musa yang imam besar? Harun. Nah saudara, jawabannya ada dalam kitab Ibrani. Seorang imam besar turut merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya.
Di mana Musa waktu orang Israel dijajah? Istana lagi minum Coca-Cola. Di mana Musa waktu mereka menderita kekurangan gizi? Lagi makan pizza dan burger di istana. Di mana Harun? Ada sama-sama mereka. Makanya seorang imam besar itu turut merasakan apa yang juga dirasakan oleh umat. Saya ini pendeta pernah ditipu, saudara ya. Lalu saya bilang, kenapa Tuhan izinkan penipu? Kok saya tidak punya kepekaan begitu ya? Enak-enak saja saya ditipu. Nah, saya baru mengerti. Pada waktu engkau berdoa buat orang yang ditipu, engkau bisa merasakan apa yang dirasakan karena engkau pernah mengalaminya. Wih, Tuhan masa mungkin sampai begitulah Tuhan. Lah iya, kalau kau tidak pernah mengalami, doamu Tuhan tolong ya, Tuhan berkati ya, pergilah dengan damai sejahtera. Tapi kalau engkau pernah mengalami, cara berdoamu akan berbeda. Kalau saya pernah Tuhan tolong, bebas dari rasa benci dan rasa tertekan, Tuhan juga bisa buat hal yang sama. Yang pertama, kau harus merdeka dari hatimu. Yang kedua, kebajikan kemurahan pasti ikut engkau. Bisa bilang amin? Karena yang hilang akan Tuhan ganti 7 kali lipat. Oh, tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Makanya kadang-kadang Tuhan izinkan saya tidak bisa punya kepekaan untuk hal ini. Kenapa? Supaya pada waktu saya mendoakan atau melayani orang-orang yang punya persoalan ini, saya pernah mengalaminya. Itu sebabnya Elisa berkata kepada Gehazi, Tuhan menyembunyikan dari saya masalah ibu ini. Kau tanya dia. Jadi tidak selalu, kok Tuhan bisa lolos, masa dia penipu ternyata Tuhan nih. Kenapa? Karena kau akan melayani orang-orang yang seperti itu. Saya percaya Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Pasti, pasti. Bisa bilang amin? Abraham pernah ditipu oleh orang yang jual kuburan buat istrinya. Itu 400 sikal, itu harga mungkin 30 kali lipat dari harga biasa, dari NJOP. Tapi dia tetap bayar saja. Tetap bayar. Kenapa? Karena itu menentukan, itu memberikan sertifikat buat anak-anaknya. Jadi waktu mereka berkata kepada Firaun, kami mau pergi ke tanah kami. Tanah kami? Kok tanah di mana kah? Abraham sudah punya sertifikat atas kuburan yang dia beli buat istrinya. Jadi Yusuf bilang begini, nanti kalau kamu pergi di tempat ini, jangan lupa bawa tulang-tulang saya. Bawa kemana? Dengan iman Yusuf sementara berkata bahwa kamu pasti akan bebas. Ya, jadi Tuhan sementara memakai Yusuf untuk menyampaikan bahwa kamu tidak selama-lamanya jadi budak. Kamu pasti akan bebas. Haleluya. Nyatakan Yesus Tuhan atas semua pergumulan kita. Ibu-ibu yang bergumul supaya punya anak. Tuhan atas kandunganku. Saudara-saudara, mungkin saudara-saudara pergi kemana-mana bikin inseminasi buatan gagal terus. Saat yang terbaik hari ini. Nyatakan Yesus Tuhan atas kandunganku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bisa bilang amin? Tuhan bisa buat manusia dari tidak ada manusia. Adam diciptakan dari tanah liat. Tuhan bisa buat Hawa dari laki-laki. Amin? Tuhan juga bisa buat Set dari pernikahan antara Adam dan Hawa. Jadi dari tidak ada orang bisa ada manusia, dari laki-laki juga bisa ada manusia, dari laki-laki dan perempuan juga bisa ada manusia. Makanya tidak mustahil Tuhan bisa buat Maria mengandung dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya, dari tidak ada orang bisa ada manusia, dari laki-laki bisa lahir perempuan, bisa keluar perempuan, dari perempuan dan dari laki-laki keluarlah anak-anak keturunan. Nah, saya waktu baca Tuhan menyuruh Nuh membawa sepasang binatang jantan dan betina. Binatang saja Tuhan terizinkan homoseksual, apalagi manusia, saudara-saudara ya. Jantan dan binatang saja yang masuk kuali ini, saudara-saudara ya. Tuhan bilang kasih masuk jantan dan betina. Tuhan terima kasih masuk jantan dan jantan, betina dan betina. Tidak ada, saudara-saudara ya. Hari ini ada orang tua begitu bangganya mengantar anaknya menikah dengan sesama jenis. Tapi saya percaya, di balik semua provokator musuh itu, Tuhan telah lebih dulu menyatakan, aku Tuhan atas negeri ini. Jangan kaget saudara-saudara ya, di Thailand banyak gereja mulai muncul, banyak mujizat mulai terjadi. Iblis mulai provokasi dengan, Tuhan kita adalah Tuhan di atas segalanya. Hari ini orang menakut-nakuti, jangan berani khotbah tentang homoseksual di Jerman dan di Belanda. Karena undang-undang akan menghukum engkau, membawa engkau ke penjara, karena engkau menentang undang-undang. Ada banyak orang yang siap bayar harga, karena Tuhan di atas segalanya. Bisa bilang amin?
Makanya saya punya persyaratan untuk orang menikah 2 saja. Yang pertama sama-sama anak Tuhan, yang kedua beda jenis kelamin. Langsung. Puji Tuhan, nyatakan Yesus Tuhan atas segalanya. Siapakah aku menurut kamu? Saudara-saudara, menurut kata orang, engkau Yohanes, nomor 1 tuh Yohanes Pembaptis. Kenapa? Waktu pertanyaan itu disampaikan, Yohanes lagi naik daun. Pelayanannya lagi luar biasa. Orang-orang berduyun datang di KKR Yohanes. Tuhan berkata, ayo sampaikan tentang kerajaanku. Lalu keluar Yohanes di padang gurun, dia berkata, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Lalu Lukas pasalnya yang ketiga berkata, datanglah orang-orang bertanya kepada Yohanes, apa yang harus kami perbuat? Ya, lalu golongan yang kedua adalah orang-orang pemungut cukai. Dan golongan yang ketiga adalah orang-orang atau prajurit-prajurit Romawi. Dalam ayatnya yang ke-10, orang banyak datang ya. Lukas pasal 3 ayat 10, orang banyak datang dan tanya. Saudara-saudara, ini KKR yang luar biasa. Yohanes Pembaptis ini satu kali berkhotbah, bukan dia ajak orang yang tawarkan diri ke depan. Biasa pendeta kalau saudara-saudara ada yang butuh kebutuhan silahkan maju ke depan. Ini Yohanes nggak undang-undang, orang datang. Lah ayat 10 dulu, ayat 3, ayatnya Lukas pasal 3 ayatnya yang ke-10. Ayat 10, Lukas 3 ayat 10, orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Dia bilang begini, Yohanes bilang begini, jawabnya kepada mereka, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Sama seperti khotbah Yesus, waktu engkau melihat aku lapar, kamu tidak kasih aku makan. Waktu kamu melihat aku telanjang, kamu tidak kasih aku pakaian. Kapan kami lihat kau lapar Tuhan? Kapan kami lihat kau telanjang? Ketika engkau berbuat kepada salah satu dari orang ini, engkau berbuat juga kepada aku. Pastikan semua yang sudah lakukan untuk Tuhan. Saya ingat seorang hamba Tuhan pergi pelayanan di satu kampung. Dan ibu yang melayani dia ini cuman punya 1 ekor ayam. Dan pendeta ini tahu, mari makan di rumah. Saya akan siapkan makanan buat kamu. Begitu dia ambil ayam dari kandang untuk dipotong, dia bilang, ibu jangannya cuma 1. Dia tatap pendeta ini dan dia bilang begini, emangnya saya ini potong buat kau? Kau GR sekali, saya potong ayam ini bukan buat kau, buat Tuhan. Ini pendeta menangis. Karena dia tahu semua yang dilakukan kepada manusia sama seperti kepada Tuhan. Amin. Anak mantu kau jangan kurang ajar dengan orang tua mantu, saudara ya. Yang kau berdua kapan mau mantu mati ini, saudara ya. Terlalu banyak campur-campur. 1 kali 24 jam dia campur terus. Dan saya berdoa kalau boleh dia game over, saudara. Saudara-saudara, saya ingat ada seorang anak mantu yang tidak cocok dengan ibu mertuanya. Lalu dia sampai pada satu titik di mana dia minta saran dari dokter untuk minta racun untuk racuni mamanya. Dan dia minta kalau boleh yang killing me softly, yang pelan-pelan mati, saudara-saudara ya. Jangan seperti taruh langsung mati. Dokter bilang gampang, saya kasih resep gampang. Tiap pagi kau taruh dan malam kau taruh. Wih, dia senang sekali. Lalu ini berapa lama bekerja? Kira-kira sebulan. Ini efeknya akan bekerja. Saudara, mulai besok saudara, dia layani dengan sukacita yang membuat mama mertuanya kaget. Loh, biasa dia tidak pernah layani saya. Kok kenapa? Dia layani saya ini dengan sukacita. Lihat dia anak mantu ini, 1 bulan lagi kau akan mati. Tapi hati mamanya, ini anak mantu sudah berubah ini saudara ya. Jadi dilayani dengan sukacita, silakan makan. Nah, hari ketiga dia buat lebih hebat lagi. Seminggu kemudian, saudara, dia tambah lagi gas untuk berbuat yang luar biasa. Dan kelihatannya, mamanya tambah sayang dia. Dan kelihatan tambah sehat, saudara-saudara ya. Sebulan kemudian, mamanya beli hadiah. Muhammad beli hadiah punya. Lalu dia datang ke dokter. Dokter, ini obat, kok tidak mujarab, kenapa? Sebab mama tambah sehat, malah saya sekarang disayang. Saya kasih vitamin, itu bukan. Dan kamu lihat kan, karena kamu layani dengan sukacita, ternyata mamamu juga ikut. Jangan pernah paksa orang berubah sebelum engkau berubah lebih dulu. Setuju, katakan amin. Senggol kiri kanan bilang, kau sudah dengar itu. Haleluya. Apa yang membuat Esau tidak jadi membunuh Yakub? Karena Yakub berubah lebih dulu. Yakub ini seorang yang sangat-sangat tidak masuk akal. Dia rela mengorbankan istri dan anak-anaknya demi keselamatan dia. Ada begitu suami-suami sini? Ya. Kamu duluan nih.
kamu duluan. Jadi dia kasih bilang, nanti dia lihat kalau Esau kejar, dia masih bisa lari. Ini memang laki paling kurang ajar, saudara-saudara ya. Dia rela mengorbankan istri dan anak-anaknya demi keselamatan dia, saudara. Hari ini kalau ada Yakub ya kayak begini, pulang jadi Yakub yang mengasihi istri-istri. Saudara, kenapa? Karena ketika dia jumpa Tuhan di sungai Yakub, ya, siapa namamu? Aku Yakub. Aku lemah, aku penipu. Siapa engkau? Aku pengecut Tuhan. Aku gampang tersinggung. Hari ini namamu Israel. Pengakuan itu membuat kesembuhan dalam hidup kita. Engkau Tuhan atas tersinggungku. Jadi saudara-saudara, kalau ada orang di sini yang gampang tersinggung, obatnya satu saja. Singgung terus. Sampai dia sembuh, saudara-saudara ya. Sebab kalau orang tersinggung berarti pesannya sampai. Kalau dia tersinggung berarti pesannya nggak sampai. Iya kan? Pesannya sampai. Oh puji Tuhan. Saya ingat teman pendeta dia berkhotbah. Dengar cucu tetap cucu, anak itu anak. Jadi tidak ada orang tua atau nenek atau oma yang besarkan anak kalau itu masih dalam penguasaan orang tua. Ini cucu satu-satunya, tetap dia cucu. Lalu habis khotbah, bapak saya tersinggung sekali. Oh berarti pesan ini sampai buatku ya. Puji Tuhan, berarti saya tidak gagal berkhotbah. Ya tapi bapak tersinggung, dia pulang dia renungkan. Saudara-saudara, akhirnya beberapa bulan kemudian dia bilang, bapak benar. Apa yang Bapak sampaikan itu, ya dan amin. Singgung terus sampai dia sembuh, saudara-saudara ya. Amin. Iya. Jadi saya mau ajak buat saudara, suami istri kalau boleh baku panggil jangan panggil papa dan mama. Karena dia bukan ko papa, dia bukan ko mama. Mama, ya coba panggil sayang kak, ya toh. Saya dengan istri pernah latihan panggil papi dan mami salah ya. Saya panggil mami dia bilang ya pipa. Aduh saudara, salah saudara. Tapi nggak apa-apa, minimal latihan saudara ya. Minimal latihan. Oh kalau pipa melayang pica saudara ya. Tapi kita latihan. Nyatakan Tuhan atas keluarga kita. Yesus Tuhan atas rumah tanggaku. Yesus Tuhan atas bisnisku. Saya terlalu percaya kebajikan kemurahan mengikuti kita dan tidak ada alternatif lain. Semua yang saudara sampaikan benar-benar dari Tuhan. Kalau Yesus Tuhan atas pernikahan saudara. Bisa bilang amin? Ini yang saya lanjut nanti khotbahnya yang berikut, yang lalu itu saudara. Nah, saudara-saudara, biasanya pada waktu kita pacaran, tunangan, kita bikin alternatif. Saya ambil 5 ini, lihat dari 5 ini saya perkecil 3. Dari 3 ini ada 2. Nanti kalau dari 2 ini bisa lihat mana yang paling mantap. Itu sudah saya pilih. Begitu doa pilih ini, kamulah pilihanku. Begitu menikah 1 tahun, ada yang lebih baik lagi dari dia. Dia bilang, aduh, saya salah ternyata. Terlalu cepat pilih. Saudara-saudara begitu sudah masuk dalam pernikahan, sudah tidak ada pilihan lain. Semua jembatan sudah dibakar, semua pintu belakang sudah dikunci. Tidak ada kesempatan lagi untuk lari di belakang. Kenapa Napoleon Bonaparte begitu hebat? Karena setiap kali mendarat di satu pulau, semua kapal dibakar. Jadi tidak ada kesempatan untuk prajurit lari. Maju, menang atau kalah. Cuma 2 itu saja. Saudara, begitu engkau ambil komitmen, makanya yang namanya janji nikah itu bukan cuma waktu pendeta berkati, tapi setiap hari harus diucapkan. Engkaulah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Besok lagi, engkaulah tulang dari tulangku. Jangan sampai sama seperti di Manado. Kelihatan romantis. Temannya yang sudah berpisah 20 tahun, ketemu dengan teman lama. Begitu sampai di rumah, dia lihat keluarga ini romantis. Sayang, 5 menit kemudian honey. Berikut lagi merpatiku. Berikut lagi cintaku. Lagi bikin teh di dapur istrinya. Dia tanya kawan, kasih tahu dulu rahasia apa kamu begitu romantis. Kok jangan bilang-bilang orang, saya selupa sama itu apa nama, saudara-saudara. Ternyata dia udah lupa nama istrinya. Jangan ada di antara kita seperti itu, saudara-saudara ya. Lalu Petrus berkata, mereka berkata, Puling berkata, Yohanes Pembaptis. Yohanes, kita pergi cek lihat Yohanes. Orang-orang dari Yerusalem datang, kasih tahu kok Mesias kah? Kami harus kasih jawab. Ini yang utus imam besar dari Yerusalem. Kok Mesias kah? Yohanes dibilang Mesias, dia bilang bukan. Yesus dibilang Yohanes Pembaptis, dia nggak bantah. Kenapa? Karena dia mengerti rahasia ini. Orang yang direndahkan akan ditinggikan. Yohanes itu gak ada apa-apanya. Bahkan pengakuan Yohanes membuka tali kasutnya. Aku tidak layak. Makanya belajar hari ini. Kalau saudara direndahkan, terima ini sebagai anugerah Tuhan. Biasa saya sebagai pembicara, kalau datang di ibadah, dong kasih kursi di depan. Tapi kali ini full kursi. Bahkan tidak ada yang bilang, kok berdiri? Ada Pak Pendeta datang. Pak Pendeta cari tempat di belakang. Puji Tuhan. Haleluya. Saya pergi acara sinode di Jakarta.
Lalu kami di Geraha Betel itu habis acara foto bersama. Ada seorang bapak pergi ke toilet, dia cukup senior, lalu kursi untuk bapak-bapak ini sudah ditaruh di sana. Karena orang tidak tahu ada satu yang pergi ke toilet di belakang, semua kursi sudah terisi. Begitu dia keluar, mari bapak kita akan foto bersama. Semua kursi di depan full. Dia merajuk, dia bilang, kamu saya foto. Kenapa? Karena dia merasa tidak disiapkan kursi buat dia. Saudara, Yesus direndahkan seperti Yohanes. Dia tidak tersinggung. Mulai hari itu kami pujuk dia, Bapak minta maaf. Maaf apa? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, belajar dari Yesus. Ketika direndahkan, dia tidak tersinggung. Yohanes ketika ditinggikan, dia tahu diri. Saudara. Jadi kalau engkau dipuji, terimalah dengan rendah hati. Kembalikan buat Tuhan. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Apa yang terjadi? Petrus berkata, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Perkataanmu hidup dan berkuasa. Perkataanmu itu Petrus, bukan dari dirimu, tetapi dari sorga. Dengarkan saudara-saudara. Kalau orang memuji kita, haleluya. Tetapi yang lebih tinggi pujian itu datang daripada Tuhan. Kalau aku menyenangkan manusia lebih daripada Tuhan, aku bukan hamba Tuhan. Tapi kalau aku menyenangkan Tuhan, sorga berkata, berbahagialah engkau. Berbahagialah engkau. Waktu engkau berkata buat anakmu yang autis, nah kamu anak yang diberkati Tuhan, masa depanmu luar biasa. Sorga berkata, berbahagialah engkau. Karena apa yang kau katakan dari sorga. Tapi kau bilang, aduh anak ini payah sekali Pak, nanti masa depannya kayak apa ya Pak ya. Tuhan tidak akan bilang berbahagia, karena yang kau ucapkan bukan dari sorga. Waktu engkau melihat tempayan dan rekeningmu tinggal saldo minimum, Tuhan terima kasih karena engkau akan mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Sorga berkata, berbahagialah engkau karena apa yang kau ucapkan dari sorga. Semua firman Tuhan datang dari sorga. Bisa bilang amin? Saya ingat ada seorang hamba Tuhan punya anak terbelakang, ilernya leleh. Dan waktu dia berdoa, Tuhan bilang begini, ucapkan berkat. Lalu dia mengucapkan, nah kamu akan diberkati. Kamu akan dipakai Tuhan luar biasa. Begitu buka mata. Dia ragu. Ucapkan terus, nah kamu akan diberkati. Kamu punya masa depan yang luar biasa. Tutup mata, dia lihat anak ini diberkati. Buka mata, dia lihat anak ini kelainan. Tapi dia tidak berjalan karena melihat, tapi karena percaya. Saudara tahu, bulan kedua, belum terjadi apa-apa. Minggu kedua, tahun kedua, tidak. Beberapa waktu kemudian, dia kaget anak ini bisa normal dan sekolah di Australia. Sekarang punya keluarga, bahkan dipercayakan jadi pelayan Tuhan, melayani Tuhan dengan luar biasa. Dan kalau saudara tahu, Aswin Tanusa Putra, anak dari pendeta Alex Tanusa Putra, itu idiot waktu lahir. Tapi ada orang tua yang memperkatakan dari sorga. Saya percaya sorga berkata, berbahagialah engkau Alex, karena yang kau ucapkan dari sorga. Amin. Pernahkah engkau berkata buat suamimu yang menjengkelkan, Papa, engkau suami yang paling kukasihi di muka bumi ini. Sorga bilang, berbahagialah engkau, hai Yuni, minta maaf kalau nama Yuni di sini saya, karena apa yang kau ucapkan benar-benar dari sorga. Setuju katakan amin. Dulu istri saya bilang begini, kalau kau bawa pulang uang saya bikin kopi. Tapi kalau kau tidak pulang uang, bikin sendiri kopi saudara ya. Saudara-saudara saya percaya Tuhan ketika bilang berbahagialah engkau hai Shirley. Karena yang kau ucapkan itu dari Tuhan. Tidak ada saudara-saudara ya. Alkitab haleluya. Ini macam tegang sekali saudara ya. Semua perang dingin akan berubah menjadi perang sukacita. Kenapa? Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Betul kan? Waktu orang baru pacaran, wih lagunya Deeper in Love with You, Deeper in Love, wih lagu romantis. Begitu menikah, sungguh aku jatuh cinta hanya kepadamu. Hari di mana pergi ke pelaminan, indah sebagai die. Begitu 3 tahun menikah, beda lagunya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Beda saudara-saudara ya. Tapi hari ini apapun terjadi, perkataan kita tetap dari sorga. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ingat, waktu engkau berkata dari sorga, tidak ada manusia yang berikan apresiasi. Tidak ada yang berkata begini, hei kau itu malah orang hina, kau itu apa-apa firman Tuhan, apa-apa firman Tuhan. Dengar, ada Tuhan yang berkata, berbahagialah engkau. Berbahagialah engkau. Gosok rohani, jangan tersinggung. Tuhan berkata, berbahagialah engkau, berbahagialah engkau. Kau ini macam orang suci saja. Jangan tersinggung, jangan pusing. Tuhan berkata, berbahagialah engkau, berbahagialah engkau. Karena apa yang kau katakan berasal dari surga. Tuhan Yesus memberkati. Petrus akan pulang dengan perkataan firman Tuhan.
Yohanes Pembaptis akan pulang dengan mengembalikan ucapan syukur bagi Tuhan. Aku bukan Mesias, dia yang layak terima pujian. Yeremia akan pulang dengan berkata, tadi saya semua mundur, tadi saya sudah, kenapa? Itu orang yang paling saya harapkan, yang paling saya sayang, dia yang paling mengecewakan saya semua mundur. Tapi Yeremia orang ketiga, saya kunci di sini. Siapa Yeremia? Semua khotbahnya tidak didengar, malah mereka penjarakan dia, malah mereka aniaya dia. Dan dia betul-betul menyampaikan pesan dari Tuhan. Kalau ada satu saudara yang pernah